Ini coba. Ya. Nah, jadi materi kita dapat dilihat di e-learning. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya di e-learning itu seperti ini. Jadi untuk materi di bab 1 ini kita kemarin sudah membahas tentang tegangan logika. Tegangan logika untuk logika 0 dan untuk logika 1. Kemudian kita juga kemarin sudah melihat bagaimana tegangan logika itu juga ada toleransinya ya. Sehingga nanti jika ada sedikit pergeseran tegangan ya. Misalnya dikirim tegangan 5 volt tapi ternyata kok tegangannya ngedrop, nah, maka masih ada toleransinya. Kemudian kita kemarin juga sudah melihat bahwa nanti kalau ada yang namanya floating input, artinya masukan yang tidak digunakan. Nah, masukan yang tidak digunakan ini maksudnya masukan yang tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, itu ternyata kalau di IC TTL itu tidak jadi masalah, tapi di CMOS itu memang kadang-kadang bermasalah ya, sehingga nanti kalau IC TTL itu kalau masukan yang nggak digunakan tidak perlu dihubungkan kemana-mana, tapi untuk CMOS harus dihubungkan ke ground atau VCC. Nah, mungkin sedikit kita kita lihat ya. Jadi ini contohnya kemarin, mungkin kemarin penekanannya saya mungkin agak sedikit kurang. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi ini contoh gerbang NOT ini. Ini contoh gerbang NOT, misalnya ini IC 7404 lah. Ini kalau pada IC TTL, misalnya kita hanya butuh satu gerbang, nah, maka ini kita hubungkan input di sini, ini output. Yang lain biarkan saja. Itu kalau TTL. Tapi kalau CMOS, yang kita gunakan cuma satu, yang lain harus di-ground-kan ini inputnya. Karena kalau tidak di-ground-kan, maka input yang tidak dihubungkan kemana-mana ini nanti akan dianggap noise yang nanti itu berubah 0101 gitu, sangat cepat sekali. Nah, sehingga di sini sebaiknya di-ground-kan ini ya kalau CMOS. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan ya kalau di lab di kami itu kalau praktek menggunakan TTL. Ya, selain harganya murah juga nanti TTL itu kalau cuma dibutuhkan satu gerbang, satu aja yang digunakan. Yang lain biarkan saja. Tapi kalau CMOS yang satu dibutuhkan, yang lain harus di-ground-kan. Nah, kan repot sekali ini. Berarti harus dikoneksi ke ground, koneksi ke ground. Nah itu salah satu alasannya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk hari ini kita akan lebih memperdalam tentang IC TTL dan CMOS ya. Jadi kita akan lebih melihat nanti ya apa perbedaan yang lebih dalam dan juga seri-seri di IC TTL dan CMOS. Oh ya, untuk pertemuan kita ini memang saya sengaja merekam ya, sehingga nanti mungkin di antara bapak-bapak mungkin ada keperluan lain mungkin di jam-jam ini, sehingga nanti silakan bisa melihat di YouTube. Nah, di sini sudah saya masukkan ini ya. Untuk kelas RPL ini sudah ada. Ini rekaman yang pertama sudah ada di sini. Ini yang pertemuan kemarin. Kemudian kalau misalnya ingin melihat yang kelas reguler juga ada ini, yang kelas reguler tahun 2021, ini tahun 2020. Nanti silakan jika mungkin ada di antara bapak-bapak ada yang ingin mempelajari lebih jauh tentang materi ini ya, mungkin untuk keperluan riset atau apa, silakan nanti bisa melihat di sini, sehingga nanti bisa mendownloadnya. Kemudian presensi ini di sini masih sama ya, ini untuk semua pertemuan di sini. Nah, ini untuk materi kita pada malam ini tentang lebih jauh tentang TTL dan CMOS ya. Ya, memang dua jenis IC ini sangat terkenal sudah sejak lama. Memang TTL ini menjadi IC digital yang pertama zaman dulu karena ini menggunakan komponen utamanya transistor, sehingga ini kan sebenarnya kan kepanjangan dari transistor logic. Dan ini memang relatif murah ini harganya, ya. Kemudian juga tersedia dalam beberapa seri. Nah, CMOS ini muncul dengan adanya teknologi FET Field Effect Transistor. Ya. Nah, ini kemudian muncul yang namanya IC CMOS. Nah, ini IC CMOS ini memang agak sedikit lebih mahal, tapi di sini memang ada beberapa keunggulan untuk IC CMOS ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini dapat dilihat di diktat. Ya, itu sudah ada diktatnya, dapat diunduh di sini ya. Nah, ini kalau kita buka itu, nah ini seperti ini diktatnya.
Detailnya di sini ada 63 halaman ya, cukup banyak ini halamannya ya. Nanti kalau dibaca mungkin juga butuh waktu beberapa jam ini. Nah, ini materinya itu dari bab 1 sampai bab 6. Nah, kemudian kita baru menginjak di bab 1, kemarin parameter gerbang, masukan mengambang. Nah, hari ini kita membahas tentang jenis IC. Nah, ini ada dua, yaitu jenis IC, ada IC TTL dan IC CMOS. Nah, ini. Nah, IC TTL ini merupakan generasi sudah ada sejak awal ya, sejak awal. Jadi pertama diperkenalkan gerbang logika dalam bentuk IC itu sudah dibentuk dalam IC TTL. Nah, IC TTL generasi pertama itu yang generasi seri 74. Nah, ini seri 74. Saya coba untuk bukakan datasheet. Ya, saya coba bukakan datasheet. Di sini contohnya untuk contoh IC ya. Datasheet. Nah, ini misalnya di sini 74 LS04. Nah, 74 LS04. Nah, ini. Nah, jadi ini contoh datasheet ya. Jadi nanti datasheet itu nanti untuk IC digital itu mempunyai kode 74 atau 54. Nah, kemudian kalau 74 belakangnya 04, 74 belakangnya 04 itu pasti gerbang NOT. Jadi 7404 itu NOT. 74 LS04 juga NOT sama. 74 S04 itu juga NOT ya. NOT itu kan membalik logika, input 0 output 1, input 1 output 0, sehingga sering disebut dengan inverter. Sering disebut inverter karena pembalik. Kemudian isinya ada 6 gerbang dalam satu IC sehingga disebut hex inverter. Nah, ini jadi kalau 7404 itu pasti NOT. 5404 juga NOT ya. Jadi ini serinya sama ini. Nah, kemudian di tengah-tengah seri ini di sini ada LS, ada S. Nah, ini bedanya apa ini? Kalau 7404 pasti NOT, tapi kok ada S-nya, ada LS-nya, bedanya apa? Nah, ini dapat dilihat di diktat ini ya. Ya, jadi untuk generasi pertama itu muncul gerbang seri 74, contoh 7404. Nah, ini gerbang standar. Ya, gerbang standar berarti nanti ya dengan kecepatan standar, dengan power standar gitu ya. Kemudian keluar seri berikutnya 74S. S ini kepanjangan dari Schottky. Nah, berarti Schottky itu kan suatu teknologi yang nanti dapat mempercepat. Kalau kita menengok ke mata kuliah yang lebih dasar itu kan jenis dioda kan ada dioda Schottky. Dioda itu kan ada bermacam-macam, germanium, silikon, Zener, ada Schottky. Dioda Schottky itu dapat bekerja lebih cepat. Jadi sesungguhnya kalau dioda itu kalau diberi arus maju itu kan ada sedikit delay, mungkin sekitar sekian mikrosecond ya. Tapi kalau Schottky itu delaynya itu lebih kecil delaynya. Nah, itu pada dioda. Nah, ini kalau ini dioda tersebut digunakan untuk membentuk transistor, transistornya itu sebagai pembentuk IC TTL, maka di sini IC TTL ini dapat bekerja lebih cepat. Jadi transistor yang Schottky itu bisa lebih cepat karena dibentuk dari dioda Schottky. Nah, demikian juga IC TTL jenis Schottky itu nanti bekerja lebih cepat dibanding yang standar. Nah, ini yang standar ini seri 74, Schottky seri S. Nah, kemudian ini mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya, atau mungkin 30 tahun yang lalu ini ya, Schottky ini. Nah, kemudian Schottky ini jadi standar ya, sehingga sekarang semua TTL pasti Schottky ya. Sehingga di sini kalau semua IC TTL ya pasti ada S-nya gitu kan. Nah, kemudian muncul generasi berikutnya, ada 74LS ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan, ini datasheet ini itu nanti ada parameter untuk 74 seri biasa, ada 74 seri S, ada 74 seri LS. Nah, yang seri LS ini bedanya apa? LS ini low power, berarti dia powernya itu lebih rendah, dayanya itu lebih rendah. Nah, itu yang LS. Nah, kemudian muncul generasi berikutnya,
Jadi ini kalau yang S ini cepat, LS ini cepat, tapi dayanya, konsumsi daya lebih rendah. Nah, muncul generasi berikutnya ada advanced. Wah, ini lebih cepat lagi ini. Ya, ini sudah Schottky advanced, lebih cepat lagi. Nah, kemudian muncul lagi ALS, 74 ALS berarti ini sudah cepat, dayanya rendah, kemudian A-nya ini advanced berarti kecepatannya tinggi gitu. Nah, itu jadi nanti di balik kode di tengah ini, ya ini ternyata ini merupakan teknologinya ini ya. 7404 ini standar, S ini lebih cepat, LS itu lebih cepat lagi. Nah, itu kalau yang ALS, LS itu yang low power ya, yang powernya itu lebih rendah. Kalau ALS itu lebih cepat. Nah, itu. Nah, biasanya itu nanti pabrik pembuatnya itu kalau mengeluarkan data itu sudah mencantumkan beberapa teknologi ini sehingga di sini nanti sudah mencakup yang seri S, seri LS, seri yang biasa ini ya, seri yang standar. Nah, itu kode di tengah itu melambangkan teknologi. Kemudian ada kode yang depan. Nah, ini ada SN. Ini melambangkan pabriknya ini ya, SN itu. Contohnya kalau ini dari Texas Instrument itu SN ya. Nanti kalau dari nasional itu biasanya MM. Dari Motorola nanti lain lagi apa lagi nanti ya. Nah, ini jadi ini yang kode depan ini merupakan pabriknya ini ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa teknologi ini ya. Ini ada kemasan PDIP, ada kemasan SOIC, ada kemasan SOP. Ini juga ini ada kemasan yang lain. Nah, ini kemasannya juga lain-lain. Nah, kalau yang digunakan untuk praktek itu yang PDIP ini ya. PDIP ini plastik dual in package. Nah, ini biasanya itu kan dari kemasan plastik kemudian apa? Kakinya itu ada di sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini. Nah, ini yang PDIP itu seperti ini. Ini yang PDIP ya. Nah, itu. Nah, ini teknologi TTL seperti itu. Nah, nanti mungkin dapat di-download nanti ini kalau misalnya mau mengendaki apa diambil datasheet-nya. Ini contoh dari Texas Instrument ini ya. Nah, ini sudah ada parameter-parameter di sini di dalamnya ini kalau kita perdalam satu persatu mungkin ya sangat ya, butuh waktu lama ya. Ya. Nah, tapi parameter yang penting itu di sini diantaranya itu yang ini ya. Nah, ini yang bagian atas ini ya. Misalnya ini VCC power supply ini ya. Ini power supply. Nah, ini perbedaan seri 54 dan seri 74. Nah, ini. Kalau seri 74 itu power supply itu lebih kritis, artinya harus lebih presisi. Yang seri S ya, yang seri 54 itu power supply-nya agak lebih fleksibel nih ya. 4,5 sampai 5,5. Kalau ini kan lebih kritis. Kemudian ini kita pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang VIH. Nah, ini VIH di sini ada ya. VIH min itu minimal itu 2. VIH itu merupakan tegangan pada saat input diberi logika tinggi. V input high. Atau kalau di sini diterjemahkan high level input voltage. Kalau di diktat, ini saya bukakan diktat kembali. Kemarin sudah kita bahas tegangan logika. Nah, ini tegangan logika di sini. Nah, ini ya. Jadi ini logika tinggi, ini logika rendah. Logika tinggi itu mestinya 5 volt ya. Tapi diberi toleransi sampai andai kata 5 volt ini turun sampai 2,5 itu masih dianggap sampai 2 volt itu masih dianggap logika tinggi. Nah, sehingga agar dapat dianggap logika tinggi itu tegangannya harus dari 2 sampai 5. Berarti VIH itu 2 sampai 5. VIH itu 2 sampai 5. VIH itu minimal 2, maksimal sama dengan VCC atau 5. Nah, ini. Nah, VIH yang 2 sampai 5 itu kalau di datasheet itu mencantumkannya seperti ini. Nah, ini VIH minimal 2. VIH minimal 2. Ini yang seri 54 VIH itu minimal 2. Oh, berarti di sini kalau mau IC ini mau diberi logika tinggi, logika 1 itu minimal harus 2 volt. Ya sama, ini juga harus 2 volt. Nah, ini.
Nah, ini cara membaca datasheet itu seperti itu. Kemudian juga ada VIL, V input low atau low level input voltage. Nah, ini tegangan jika mau diberi logika rendah. Nah, berarti kalau mau diberi logika rendah, itu tegangannya adalah maksimal 0,8. Nah, kalau kita lihat di tab kemarin, ini ya, logika rendah itu mestinya 0 volt, ya. Mestinya itu kan. Tapi jika nanti ada suatu beban yang besar, dan mungkin ada noise gangguan di jalur PCB atau di busnya itu ada gangguan, logika rendah yang 0 itu nanti bisa naik. Nah, kalau naiknya itu sampai 0,8 masih dapat dianggap logika rendah. Jadi logika rendah itu 0 sampai 0,8. VIL itu 0 sampai 0,8. Berarti VIL minimum itu sama dengan ground atau 0, VIL maksimal sama dengan 0,8. Nah, cara menuliskannya di datasheet oleh pabrik itu seperti ini. VIL minimal tidak ada karena sama dengan ground, maksimal 0,8. Maksimal 0,8 ini ya. Nah, itu cara penulisan di datasheet seperti itu. Nah, nanti silakan nanti kalau ada bapak-bapak yang mau bertanya silakan langsung open mic ya, langsung open mic kemudian nanti bisa raise hand juga bisa nanti. Atau via chat juga bisa nanti saya monitor chatnya nanti. Nah, ini perbedaan cara menuliskan di datasheet dan cara menuliskan di diktat. Nah, kalau yang saya tuliskan di diktat, ini merupakan tegangan logika ICTTL pada umumnya. Umumnya itu maksudnya bagaimana? Ya, umumnya itu berarti kebanyakan ini, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada seri-seri yang sedikit bergeser. Nah, ini kebetulan seri yang saya buat contoh ini dari apa tadi? Texas ya. Texas itu kebetulan ini sama ini ya, parameternya sama kebetulan. Tapi mungkin ada beberapa pabrik yang membuat VIL mark ini beda sedikit 0,9 gitu ada gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau kalau kita mendapatkan suatu IC ya, kita mengecek VIL VIL-nya langsung di-download datasheet-nya saja. Diktat ini hanya sebagai panduan. Pada umumnya itu sekitar ini nilainya, pada umumnya ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan nanti akan ada sedikit perubahan. Tapi pergeserannya pun tidak akan jauh ya nanti ya. Nanti mungkin cuma 0,9 atau 0,75 gitu ya, hanya sekitar itu kira-kira. Nah, ini ya, ini perbedaan cara penyajian di datasheet dan di diktat. Nah, oke, ini VCC sudah, VIH, VIL sudah. Nah, kemudian ini ada IO. Ya, ini. Nah, ini IO ini merupakan parameter arus. Parameter arus. Kemarin juga sudah kita bahas kemarin. Nah ini tentang arus keluaran dan arus masukan. Nah, jadi pada hakikatnya ya, ini misalnya ini ada suatu rangkaian seperti ini. Pada hakikatnya jika nanti itu gerbang itu nanti mengeluarkan logika 1, ya, berarti ini kan tegangannya 5 volt, maka di sini akan keluar arus ke sini. Nah, ini ada arus keluar. Ini seakan-akan ini merupakan power supply terminal 5 volt, berarti arusnya keluar. Arus keluar dinamakan dengan IOH. Power supply itu kalau mengeluarkan arus pasti ada batasnya. Batas maksimalnya berapa? Misalnya power supply 5 ampere, ya berarti batas maksimal 5 ampere. Nah, sama. Gerbang ini juga ada batas maksimal arus yang bisa keluar. IOH ini juga ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya berapa? Nah, kalau di datasheet disajikan dalam bentuk ini, IOH. IOH ini ya untuk mengingat-ingat mudah aja. Arus atau intensity output high, berarti arus saat keluaran high atau high level output current. Nah, arus keluaran maksimal berapa? Di sini tertulis IOH itu maksimalnya 0,4, min 0,4. Nah, berarti arus yang keluar itu maksimal 0,4. Nah, kenapa kok diberi notasi min? Ya, jadi ini kesepakatan ya. Jadi ini di datasheet dan mungkin di keterangan yang lain itu kalau mau menggunakan arah, jadi arus itu nanti
dapat dianggap besaran vektor atau skalar ya. Kalau besaran skalar berarti dia hanya dituliskan magnitudenya, besarnya saja 0,4, 0,8. Tapi kalau dia dianggap besaran vektor, maka dia harus ada arah. Nah, arah keluar itu minus, arah masuk itu positif. Misalnya arus dari power supply masuk ke IC pasti tidak ada minus gitu ya, selalu positif. Contohnya di sini arus masuk, nggak ada di sini ya, di bawah mungkin. Wah ini arus masuk itu kan positif ya, arus masuk positif. Kita contohnya ini I ini ya. Nah itu arus masuk ke IC itu positif, arus dari VCC masuk ke IC positif. Tapi arus yang keluar dari IC itu negatif, berarti arahnya keluar. Nah ini IOH, arus keluar saat logika tinggi itu negatif, arahnya keluar. Berarti kalau contoh di IC ini arus keluar maksimal berapa? 0,4 miliampere, hanya miliampere ya, kecil sekali ini kan. Ya, pada saat IC ini mengeluarkan logika tinggi, arus keluar maksimal 0,4 miliampere. Berarti kalau ini, nah ini ya, ini memberikan logika tinggi, logika high. Arus di sini keluar ke sini. Arus yang keluar maksimal berapa? Maksimal 0,4 miliampere arus yang keluar. Berarti ini kan seakan-akan arusnya keluar ke sini, kemudian ini kan seakan-akan jadi beban, ya. Jadi beban atau load. Nah, arus yang disedot oleh ini maksimal berapa? 0,4 miliampere. Itu kalau arus maksimal biasanya pada TTL memang seperti itu, hanya kecil sekali gitu. Nah, itu. Jadi pada saat gerbang mengeluarkan logika tinggi akan ada arus keluar. Arus keluar itu diberi notasi IOH. IOH ada batas maksimalnya. Kalau TTL biasanya arus maksimal yang keluar itu adalah 0,4 miliampere. Contohnya untuk IC ini ya, ini 0,4 miliampere. Nah, kemudian ada IOH. IOL. IOL. Untuk mengingat-ingat ini intensity output low gitu aja ya. Biar lebih enak. Tapi ini sebenarnya ya low level output current kalau istilah yang resmi ya. Nah, ini arus pada saat outputnya itu mengeluarkan logika rendah. Arusnya berapa? 16 miliampere. Nah, ini lebih besar, 4 kalinya ya. Nah, berarti kalau dia mengeluarkan logika rendah, itu arus yang mengalir maksimal 16 miliampere. Contohnya yang gerbang nomor 2 ini. Gerbang nomor 2 ini mengeluarkan logika rendah. Ya, mengeluarkan logika rendah. Arusnya masuk ke sini. Loh kok bisa masuk? Nah, ini kan kalau gerbang ini mengeluarkan logika rendah, gerbang ini berusaha mempertahankan output ini ya, itu tegangannya 0 volt. Tegangannya 0 volt. Jadi kalau yang atas ini gerbang mengeluarkan logika tinggi, maka dia berusaha mempertahankan output 1 volt. 5 volt. Ya, kalau ini mengeluarkan logika tinggi, maka dia berusaha mempertahankan output itu 5 volt. Tapi kalau mengeluarkan logika rendah, maka gerbang ini akan mempertahankan atau berusaha output itu agar mempunyai tegangan 0 volt. Nah, 0 itu merupakan tegangan terendah, sama dengan ground. Kalau dihubungkan ke sini, ya pasti ada arus yang masuk ke sini. Nah, arus yang masuk itu berapa? Arus yang masuk itu nanti dinyatakan di datasheet, ini contohnya ya. Ini arus yang masuk itu namanya IOL. IOL maksimal berapa? Maksimal itu 16 miliampere. Nah, itu. Nah, memang pada ICTTL itu biasanya arus yang masuk saat logika rendah itu lebih tinggi dibanding arus yang keluar saat logika tinggi. Jadi ICTTL itu biasanya lebih mampu untuk sinking current daripada sourcing current. Sinking itu menyedot, membenamkan ya. Sink itu kan membenamkan. Heat sink itu kan pembenam panas. Nah, sinking current. Berarti ini IC ini kan lebih mampu menyedot arus dibandingkan mengeluarkan arus. Nah, ini. Nah, dengan kondisi ini berarti logika 0 itu kadang-kadang nanti logika yang lebih aman dibanding logika 1. Ya, karena dia kemampuannya lebih besar ini kan. Kemampuan lebih besar. Logika 0 kadang-kadang lebih aman daripada logika 1. Sehingga nanti dalam
perancangan sistem elektronis itu banyak sistem elektronis itu yang menjadikan logika 0 itu sebagai logika aktif. Oh, ini aktif kalau logikanya 0. Kalau logikanya 1 berarti tidak aktif. Nah, jadi nanti bukan ada, malah banyak ya. Banyak IC itu yang menggunakan logika 0 itu logika aktif. Contoh, misalnya ada suatu IC, itu dia itu aktif kalau diberi logika 0. Kalau diberi input 1 malah tidak aktif. Nah, ada yang seperti itu. Dan banyak yang seperti itu. Karena apa? Logika 0 dianggap lebih aman. Kenapa? Nah, ini kan lebih mampu menarik arus logika 0 ini. Nah, itu ya. Dan nanti kalau kita menghidupkan LED, LED itu kan kita hidupkan menggunakan gerbang logika juga juga bisa. Nah, kalau LED itu membutuhkan arus sekitar berapa? Dua bisa 2 miliampere yang LED kecil itu ya. Kalau ya LED yang apa itu super brightness itu yang mungkin ya 5 sampai 10 miliampere. Nah, kalau menggunakan logika tinggi nggak bisa. Nah, maka dia menggunakan logika rendah untuk menghidupkan ya, sinking current. Jadi arusnya itu nanti masuk masuk ke IC-nya. Nah, nanti ada apa tuh? Ada contohnya nanti. Nah, sekarang kalau kita melihat ke sini, ya ini kan, jadi ini logika 1 harusnya keluar, logika 0 harusnya masuk. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas, jadi kalau logika 1 itu harusnya keluar. Semakin besar arus yang keluar, semakin turun tegangannya. Loh, kok bisa? Ini kan logikanya kan sama dengan power supply itu ya. Power supply 5 volt, arus maksimal 1 ampere. Arus keluaran 0, ya tetap 5 volt. Arus keluarannya setengah ampere, tegangannya turun. Arus keluaran 1 ampere, lebih turun lagi. Nah, sama seperti ini. Pada IC TTL juga seperti itu. Output logika 1. Ini kalau ini kita putus, ya tegangannya 5 volt di sini. Kalau ini kita hubungkan ke sini, tegangannya turun. Karena ada beban di sini, harusnya ke kanan, ke gerbang nomor 3 ini. Nah, turunnya itu berapa? Di datasheet juga sudah ada. Misalnya, nah itu VOL ya. VOL itu ini pada saat VOH pada saat IOH itu 0,4 ya. Tegangannya itu menjadi 2,4. Nah, ini. Padahal ini outputnya high gitu. Jadi output high itu kan tegangannya 5 volt. Tapi kalau di tes conditionnya, di tes IOH, VOH itu kan berarti kan dia mengeluarkan logika 1. Saat mengeluarkan logika 1, tegangannya mestinya 5. Tapi kalau ditarik arus 0,4 miliampere, nah tegangannya bisa turun sampai 2,4. Nah, jadi yang tegangan 5 itu nanti bisa turun sampai 2,4. Kalau arusnya itu 0,4 miliampere. Nah, ini jadi ini biasanya pabrik itu sudah memberikan apa ya, kondisi-kondisi tes dalam kondisi ekstrim gitu ya. Tegangan keluaran jika mengeluarkan logika 1, 5 volt. Tapi kalau ditarik arus 0,4, tegangannya bisa turun hingga turunnya itu cukup drastis ya. Hingga tegangannya itu tinggal 2,4. Nah, ini. Jadi ini outputnya tinggal 2,4. Karena apa? Karena ini 0,4 ini kan sudah arus maksimal nih kan. Arus maksimal kan 0,4. Kok ditarik 0,4? Nah, itu tegangannya tinggal 2,4. Nah, kemudian logika rendah di sini. Logika rendah itu arus maksimalnya 16 miliampere. Ini 16 miliampere nih ya, logika rendah. Nah, ini logika rendah itu tegangannya VOL itu mestinya 0 volt. Output mengeluarkan logika 0. Tegangannya berapa? Ya mestinya 0 volt. Nah, ini VOL mestinya 0. Tapi kalau arusnya itu mengalir 16 miliampere, tegangannya bisa naik maksimal 0,4. Nah, ini jadi tegangan yang tadinya 0 itu kalau dimasuki arus naik tegangannya. Nah, kalau kita kembali ke sini, jadi ini logika 0, tegangannya 0 mestinya. Tapi kalau ini ada arus yang masuk ke sini, arusnya itu mencapai 16 miliampere, ini tegangannya bisa naik jadi 0,4. Nah, itu fenomena yang ada di gerbang logika, dan juga itu fenomena itu juga ada terjadi di apa ya, di rangkaian listrik yang lain juga seperti itu ya.
Ground itu kadang-kadang tidak nol tegangannya, tapi ada tegangan kecil gitu. Kenapa? Karena arus yang mengalir di pengantar tersebut sudah terlalu besar. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita belajar tentang arus di sini ya, arus yang mengalir di IC TTL ya, antar IC TTL itu kan sama dengan ya ketentuan yang ada di RL ya. Jadi kalau kita belajar rangkaian listrik itu nanti dapat diaplikasikan di mana-mana, termasuk di rangkaian-rangkaian yang menggunakan gerbang digital seperti ini. Nah, itu kita sedikit membahas tentang ini ya, sedikit tentang datasheet di sini. Parameter yang lain ini masih masih banyak ini ya. Nanti mungkin sambil jalan aja nanti. Oh, silakan kalau ada yang tanya. Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Nah, ini tadi kita membahas IC TTL. Contohnya itu ini ya IC 7404. Ini TTL. Oke, berikutnya IC CMOS. Nah, ini IC CMOS. IC CMOS itu ada bermacam-macam ya. Ya, generasi pertama itu keluar itu menggunakan kode 40 ya. Misalnya 4001 ya, 4002 ya, ya, atau yang lainnya juga banyak ini Mas ya. Kemudian generasi berikutnya keluar dengan seri yang sama dengan seri TTL. Sama-sama menggunakan 74 dan belakangnya juga sama, tapi di sini ada C-nya. Jadi kalau ini ada 74C02, nah, maka ini CMOS. 74LS02, maka TTL. Nah, sekarang saya berikan contoh. Kalau yang di sini tadi 74LS04 itu TTL. Saya carikan contoh 74 yang C04. Nah, ini 74 AC04. Oke, ini dari Fairchild nih ya. Nah, ini sama ya. Ini not. Kalau yang tadi ini juga not sama. Jadi gambar gerbangnya. Nah, ini ada 6 gerbang not, nomor 1 sampai 6. Tapi di sini cara menyajikannya seperti ini. Nah, ini 1 input, 2 output. Pin nomor 2 input, pin nomor 3 input, nomor 4 output. Nah, ini ada 6 gerbang, ada 6 gerbang not. Ini sama ya. 6 gerbang not. Nah, ini 1 2 3 ini ya, 1 2 3 4 5 6. Ini sama. Ground di 7, VCC di 14. Ground 7, VCC 14. Jadi sama persis. Sama persis ya. Connection diagramnya sama persis. Berarti nanti kalau kita ada suatu PCB, nah PCB ini kita yang PCB itu mestinya nanti ada gerbang notnya. Nah, gerbang notnya ini mau kita pasang yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Kalau yang ini itu menggunakan seri 74LS04 TTL. Kalau yang ini 74AC04 CMOS. Nah, inilah. Jadi untuk IC CMOS ini yang generasi yang 74 itu pin connection diagramnya itu sama dengan TTL sehingga memudahkan kita untuk merancang. Sehingga kalau kita nanti merancang gerbang not mau menggunakan TTL atau CMOS, nah nanti tidak perlu mengganti dudukan kaki-kakinya itu. Nah, sekarang untuk IC CMOS itu ada beberapa seri, kita kembali ke sini ya. Nah, ini yang seri 74 ini pinnya itu sama dengan TTL. Jadi kalau nanti mau cari IC CMOS ya lebih enak menggunakan yang seri ini ya, seri 74 ini karena kalau nanti kita merancang ternyata harus diganti TTL, tinggal diganti IC-nya saja. Ya tentunya nanti harus diperhatikan rangkaian sekitarnya ya, apakah super ke TTL, apakah super ke CMOS. Tapi kita tidak perlu mengganti dudukan kakinya itu. Nah, 74C02, kalau tadi 74C04 itu IC CMOS. C ini kode CMOS. Ya, C ini kode CMOS. Nah, kemudian muncul generasi berikutnya, HC. HC ini H itu high speed.
Ya, berarti ini CMOS tapi kecepatan tinggi. Kemudian kalau yang seri yang ini tadi, ini seri apa ini? 74 AC04 ini ya. 74 AC04. 74 AC04. Nah, ini 74 AC04. A itu advanced. Nah, berarti dia ada beberapa kelebihan, misalnya kecepatannya yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada seri 74 HCT. Nah, ini kalau C ini kode CMOS, A itu kode advanced, H itu kode high speed. Nah, C ya, T ini kode TTL compatible. TTL compatible ini bagaimana? Nah, ini T ini menandakan ya karakter elektris sama dengan TTL. Nah, ini berarti kalau kita punya IC TTL, mau kita ganti CMOS, nah nanti harus hati-hati sebenarnya. Karena rangkaian sekelilingnya mendukung CMOS enggak. Kalau enggak, bisa terjadi mengirim 0 diterima 1. Mengirim logika 1 diterima logika 0. Itu bisa terjadi. Tapi kalau diganti IC CMOS-nya seri HCT, dijamin sama. Karena T itu kode TTL compatible. Jadi contohnya ya, kalau kita punya IC ini ya. Nah, ini 74 LS04. Wah, ini kan TTL, mau saya ganti CMOS. Ya, kalau kita ganti CMOS, tidak usah kita pedulikan rangkaian sekitarnya, ya paling enak kita menggunakan HCT 74 HCT 04, pasti jalan. Nah, itu yang ada T-nya itu TTL compatible. Tapi kalau yang 74 HC 04, nah hati-hati ini karena tidak ada T-nya, nah, maka nanti mungkin rangkaian sekitarnya tidak mensupport CMOS tadi. Nah, jadi untuk yang seri T ini TTL compatible, artinya karakter elektriknya sama dengan TTL. Sehingga nanti kalau yang ada seri T-nya ini langsung bisa menggantikan IC TTL tanpa ada penyesuaian. Tapi kalau IC TTL diganti dengan seri AC atau seri HC atau seri C, ini kadang-kadang kita harus hati-hati. Mungkin rangkaian sekelilingnya bisa mendukung, tapi mungkin juga tidak. Kalau tidak, ya berarti tadi itu bisa terjadi kesalahan dalam pengiriman data. IC ini mengeluarkan 0, diterima di IC yang lain 1, ya, itu kan bisa kacau nanti. Nah, itu ya, ini kunci, ini yang T ini TTL compatible. Langsung dapat menggantikan IC TTL. Nah, kalau sekarang ini ada beberapa jenis karakter IC. Kalau yang biasa digunakan itu yang mungkin seri HC ini ya yang bisa digunakan ya, atau HCT yang bisa digunakan. Nah, kita lihat nih ya, kita lihat seri AC atau ACT. Ini T ini berarti yang TTL compatible. Ya, ini hampir sama dengan IC TTL tadi. Cuman ini karena penyajiannya ini agak sedikit berbeda formatnya ini kan karena memang pabriknya berbeda ya, sehingga yang membuat datasheet juga berbeda ini. Nah, ini sama ya, ada VIH, ada VIH, ada VIL, ada VOH, ada VOL. Nah, sama. Nah, salah satu yang membedakan IC TTL dengan CMOS ya, biasanya kalau IC TTL itu tegangan VCC itu sekitar 5 volt. Tapi CMOS, nah itu ada yang variasi tegangan VCC-nya lebih besar. Contoh ini ya, seri tadi ya, 74 AC04. Ini tegangan 3 volt aja jalan. Ya, tegangan 3 volt sudah mau dia, tapi kalau TTL belum mau. Dan juga nanti ada IC CMOS yang nanti VCC-nya itu bisa mencapai 12 volt, itu ada. Nah, sehingga memang nanti ada seri-seri khusus yang nanti bisa tegangannya sampai tinggi, ada yang untuk low voltage juga ada seperti itu. Nah, ini ya pada hakikatnya ini sama ya. Ya ini kalau tegangannya 5,5 ya berarti tegangan logika 1 ya 5,5. Kondisi tanpa beban ya. Kalau VCC-nya 3 volt ya logika 1 ya 3 volt. Itu kondisi tanpa beban seperti itu.
Nah, itu. Nah, kemudian di sini yang harus diperhatikan ya. Tadi saya sempat menyinggung bahwa kalau nanti kita punya rangkaian yang menggunakan IC TTL diganti CMOS, itu memang sebaiknya harus pakai seri T kalau mau diganti langsung. Tapi kalau seri yang lain, ya bisa digantikan IC CMOS, tapi nanti kita harus hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Nah, ini. Nah, ini yang harus diperhatikan itu karena memang batasan tegangannya antara TTL dengan CMOS itu berbeda. Ya, batasan tegangan TTL dengan CMOS itu berbeda. Batasan tegangannya itu kalau dilihat di tabel itu ada di tabel ini bawahnya ini. Nah, ini tabel bawahnya ini. Ini yang untuk IC TTL, yang ini untuk IC CMOS. Batasan tegangannya berbeda. Batasan tegangan berbeda itu apa efeknya? Nah, ini saya ambilkan satu contoh di gambar 111. Nah, ini. Ini contoh IC TTL, kemudian outputnya itu dimasukkan ke CMOS. Jadi output IC TTL dimasukkan ke CMOS. Nah, kalau pada seri T, yang CMOS yang seri T ya ACT itu tidak jadi masalah. Tapi kalau yang seri yang lain, nah ini ada permasalahan seperti ini. Ya, nah ini IC TTL, ini IC CMOS. Ini keluaran IC TTL, ini masukkan IC CMOS. Oh ya. Ini keluaran IC TTL, ini masukkan IC CMOS. IC TTL itu kalau mengeluarkan logika rendah itu 0 volt. Tapi IC TTL itu mempunyai toleransi logika rendah itu boleh dari 0 sampai 0,4. VOL max itu 0,4 kebanyakan. Sehingga kalau ada beban, ada draw di bus atau di jalur PCB-nya itu, maka kalau nanti nolnya itu naik jadi 0,4 masih dianggap logika rendah. Nah, IC TTL mengeluarkan logika rendah. Logika rendah ini kalau dimasukkan ke CMOS, nah ini CMOS ini menerima logika rendah atau menganggap logika rendah jika tegangannya 0 sampai 1,5. IC CMOS itu kalau diberi tegangan input 0 sampai 1,5 masih dianggap logika rendah. Nah, sehingga ini malah ada toleransi yang besar ini ya. Di sini logika rendah itu maksimal 0,4. Nah, 0,4 masuk ke sini ya pasti dianggap logika rendah. Karena tegangan sampai 1,5 masih dianggap logika rendah. Nah, berarti logika rendah, keluaran TTL pasti dianggap logika rendah juga oleh IC CMOS. Berarti logika rendah tidak ada masalah. Nah, yang masalah nanti logika tingginya. IC TTL itu kalau mengeluarkan logika tinggi, itu tegangannya mestinya 5 volt. Tapi kalau ada beban ya, ada beban, kemudian arusnya itu nanti keluar dari output IC TTL masuk ke IC lain. Nah, IC TTL ini masih memberi toleransi. Kalau arusnya itu mengalir atau keluar sedemikian besar, tegangan output mungkin akan ngedrop, akan turun. Tegangan output yang turunnya itu sampai 2,4 masih dianggap logika tinggi oleh TTL. Jadi 2,4 sampai 5 volt masih dianggap logika tinggi sebagai keluaran IC TTL. Tapi untuk CMOS, nah ternyata CMOS itu mengenali logika tinggi itu tegangannya dari 3,5 sampai 5 volt. Nah itu jadi andai kata nanti TTL itu diberi beban yang cukup besar, tegangan logika tinggi itu turun sampai di sini ya sampai 2,5 gitu. Nah, 2,5 oleh IC CMOS, nah sudah masuk daerah terlarang. Daerah terlarang nih.
Daerah terlarang itu ya nanti IC CMOS itu nanti kalau mengenali logika tinggi ya boleh, mengenali rendah juga boleh gitu. Jadi sekali lagi di sini ya, kalau di sini daerah ini, maka pabrik pembuat IC itu menjamin IC ini akan mengenali logika tinggi. Kalau tegangannya 3,5 sampai 5,5. Kalau di daerah bawah ini, pabrik menjamin IC pasti mengenali logika rendah. Nah, tapi kalau tegangan antara 1,5 sampai 3,5, pabrik tidak menjamin IC-nya ini akan mengenali logika tinggi atau rendah. Nah, berarti kalau masuk ke sini, tegangannya itu masuk ke sini, mungkin IC-nya bisa mengenali logika rendah. Mungkin lain waktu IC-nya bisa mengenali logika tinggi. Nah, ini jadi tidak akan dijamin pabrik, sehingga kalau ini 2,5 masuk ke sini, pas kebetulan IC ini mengenali logika tinggi, ya berarti datanya benar. Kalau tegangan 2,5 masuk ke sini, ternyata IC ini mengenali sebagai logika rendah, ya berarti saat itu pas datanya itu salah. Ada salah dalam komunikasi data, ada kesalahan di sini. Nah, itu. Nah, sebagai seorang engineer ya, kondisi ini harus dihindari. Kondisi ini harus dihindari. Sehingga harus dipastikan bahwa nanti kalau logika rendah dikenali logika rendah, logika tinggi dikenali logika tinggi. Nah, itu harus seperti itu kalau nanti merancang ya. Meskipun kenyataannya kalau ini diterapkan, oh ternyata nggak jadi masalah tuh Pak. Ya kebetulan STTTL ini mengeluarkan logika tinggi pas di sini misalnya, bukan di 2,4. Atau mungkin di 2,4. Tapi kebetulan masuk terlarang dikenali logika tinggi oleh SIMOS. Ya kebetulan jalan gitu. Tapi kata-kata kebetulan itu tidak boleh sebagai seorang engineer ya. Jadi dia itu nanti pasti harus pasti dirancang data logika rendah dikenali logika rendah. Logika tinggi dikenali logika tinggi. Itu harus dipastikan seperti itu. Nah, itu. Nah, ini jadi ini kalau nanti ICTTL mau berkomunikasi ke SIMOS ini harus ada yang diperhatikan seperti ini. Ya, harus ada yang diperhatikan seperti ini. Ya, sehingga nanti ini harus jalan. Lah, biar jalan bagaimana? Nah, ini berarti apakah ICTTL tidak bisa memberikan data ke SIMOS? Bisa. Cuman SIMOS-nya ini nanti dicari yang seri ada T-nya tadi itu. Kalau seri HC itu seperti ini mengenalinya. Seri AC juga seperti itu. Seri C juga seperti itu. Tapi kalau seri HCT, seri ACT, ya, nah nanti yang ininya, yang pengenalan logikanya ini sama dengan TTL karena ada T-nya tadi itu. Kalau sama dengan TTL terus bagaimana grafiknya, bagaimana petanya di sini? Petanya berarti sama dengan di gambar 1.2 di halaman 4. Nah, ini ya. Ini TTL ke SIMOS kalau seri HC, kalau SIMOSnya seri C, seri HC atau seri AC, itu seperti ini. Kondisinya tidak aman ya. Tapi kalau SIMOSnya itu seri ACT, itu di gambar 1.2. Saya geser ke atas. 1.2. Nah, ini. Ya, ini. SIMOS yang seri T itu berarti TTL kompatibel, artinya pengenalan tegangannya sama dengan TTL. Nah, ini kalau yang seri ACT, seri HCT itu seperti ini. Berarti logika rendah pasti dikenali logika rendah. Logika tinggi pasti dikenali logika tinggi. Kenapa? Karena batasannya itu seperti ini. Ini batasan TTL dan batasan IC CMOS yang ada kode T-nya. Nah, ini sehingga ini aman ini ya. Ini aman. Logika rendah pasti dikenali rendah, logika tinggi pasti dikenali tinggi juga. Nah, ini aman ini. Nah, itu apa ya? Itu memang kalau dalam suatu rangkaian memang kita itu kadang-kadang dibutuhkan suatu mix ya antara TTL dengan SIMOS. Kalau menggunakan SIMOS semua ya boleh. Tapi ya karena kadang-kadang SIMOS itu harganya lebih mahal,
Sehingga nanti kadang-kadang ada beberapa yang dibuat menggunakan TTL. Nah, itu harus harus hati-hati memang ya. Itu bisa itu dan aman, tapi CMOS-nya harus menggunakan yang seri T tadi itu. Nah, oke. Nah, ini baru komunikasi antar dua IC yang berbeda dengan tegangan catu yang sama atau VCC-nya ini sama ya. Nah, kalau VCC-nya beda, CMOS itu ada beberapa seri yang VCC itu maksimal bisa mencapai 12 volt. Nah, kalau VCC-nya beda bagaimana? Ya, memang agak agak repot kalau seperti itu ya. Contohnya ini. Nah, ini ini TTL, ini CMOS. TTL-nya 5 volt, CMOS-nya 10 volt. Nah, ini logika rendah TTL di sini dikenali logika rendah, ini pengenalan logika rendahnya oleh CMOS. Ini logika tinggi TTL, logika tinggi CMOS di sini, Pak. Gimana ini? Ya, ya ini nanti bisa diselesaikan nanti ya menggunakan apa? Menggunakan gerbang yang kolektor terbuka ini. Contohnya ini. Nah, ini gerbang kolektor terbuka. Jadi gerbang kolektor terbuka ini di sini nanti ini outputnya nanti ini dapat disesuaikan dengan adanya resistor seperti ini. Ini resistor pull up namanya. Nah, nanti ada di bagian belakang nanti ya penjelasannya. Sehingga di sini kalau kita menggunakan gerbang kolektor terbuka, ini output ini logika tingginya itu bisa dinaikkan sampai VCC ini mau berapa? VCC-nya 30 volt ya bisa aja. Logika 1 30 volt. Logika 0 volt itu bisa menggunakan IC ini contohnya ini kan IC buffer ya, IC buffer yang menggunakan kolektor terbuka. Outputnya itu menggunakan struktur kolektor terbuka. Nah, itu. Nah, jadi memang ini ya, jadi memang kadang-kadang dalam apa ya merancang rangkaian itu memang harus harus ada ketelitian sehingga nanti kita lihat kalau phasisnya sama mungkin masih agak mudah ya, tapi kalau phasisnya berbeda nanti ya kita harus ya harus ada apa ya pikiran lebih jauh sehingga nanti biar aman seperti itu. Contohnya ini TTL ke CMOS berarti harus hati-hati kalau CMOS-nya nanti menggunakan seri C yang tidak ada T-nya harus hati-hati karena kondisinya seperti ini. Tapi kalau CMOS ke TTL itu biasanya aman. Ya, CMOS itu kan suatu perangkat yang presisi. TTL itu kepresisiannya itu lebih lebih kecil. Yang kurang presisi ke yang presisi itu harus hati-hati. Tapi kalau yang lebih presisi, ya sesuatu kalau presisi itu kalau diterapkan di mana-mana ya pasti jalan. Diterapkan ke kondisi yang sekitarnya itu kurang presisi, ya tetap jalan. Contohnya ini ya, TTL ke CMOS, kurang presisi ke yang lebih presisi, harus hati-hati. Tapi kalau CMOS ke TTL, gambar 1.15. Ya, 1.15. Nah, ini CMOS ke TTL. Ya. CMOS itu merupakan IC yang sangat presisi. Kita lihat, logika 0 volt. Tapi kalau ada arus keluaran, ya logika tegangan 0 itu nanti bisa naik. Tapi naiknya itu biasanya hanya kecil. Hanya maksimal itu 0,05. Berarti itu kan sangat presisi. Ya, toleransinya hanya 0,05. Ya kan sangat presisi. Nah, ini kalau masuk ke TTL ya pasti dianggap logika rendah. Itu logika 0. Logika 1 itu tegangannya 5 volt. Logika 1 tegangannya 5 volt. Kalau nanti ada beban, sehingga ada arus yang keluar, tegangannya itu turun, bisa turun. Tapi turunnya itu tidak kurang dari 4,95. Tegangan output untuk logika tinggi itu minimal 4,95. Nah, sehingga hanya turun 0,05 volt, hanya kecil sekali. Nah, maka dia sangat presisi. Nah, kalau masuk ke TTL, ya nggak ada masalah. Nah, jadi sesuatu yang presisi kalau diterapkan di sesuatu yang kurang presisi ya biasanya jalan karena ini sudah tepat yang masuk ke sini ya malah bagus ini. Nah itu jadi di sini untuk CMOS ke TTL tidak ada masalah, tapi TTL yang ke CMOS nanti harus hati-hati. Nah mungkin ada yang tanya loh ini kok ini
penurunannya hanya kecil nih, berarti arusnya mungkin kecil Pak, itu mungkin arusnya ya. Kalau arus outputnya kecil ya wajar kalau turunnya kecil gitu. Nah, coba kita lihat data di anu ya, di datanya untuk CMOS nih 4 AC. Ya, ini contohnya ini ya. Nah, ini P ini 74 AC ya, 74 AC 04. Tegangan 5,5. Ya. Arus keluaran itu 24 mili ampere. Bandingkan dengan TTL. TTL tadi, ini seperti arusnya tadi. Di atas ya. Bukan, di bawah. Ya, IOH ya. IOH itu arus output untuk IC 74LS TTL ya ini ya. Itu maksimal 0,4 ya, 0,4 mili ampere. Itu tegangannya sudah ngedrop tegangannya. Tegangannya sudah ngedrop menjadi berapa ini? Nah, ini coba ini. Outputnya logika high. Arusnya 0,4. Tegangannya bisa ngedrop menjadi 2,4. Yang tadinya 5 tinggal 2,4. Itu kalau TTL ya. Jadi arusnya 0,4, tegangannya sudah ngedrop menjadi 2,4. Tapi kalau CMOS, arusnya 24. Wah, arusnya 24 ya. Arusnya 24. Tegangan output, nah ini yang mana ini? Nah, ini tegangan outputnya. Ya, ini. Arusnya 24. Besar ya. Arusnya 24. Nah, ini tegangan outputnya, nah ini masih 4,8. Nah, ini kan masih mendekati 5 volt. Jadi lebih presisi. Jadi CMOS itu mampu mengeluarkan arus yang lebih besar. Arus output bisa mencapai 24 milivolt. 24 milivolt. 24 miliampere, 24 miliampere. Dan tegangannya itu dropnya cuma sedikit, hanya 4,86. Bandingkan dengan TTL tadi ya, tegangannya drop sampai sekitar 2,4 ini kan. Nah, ini jadi IC CMOS itu memang dirancang untuk outputnya itu lebih besar outputnya itu. Outputnya lebih besar saat logika 0 dan saat logika 1. Nah, sehingga kalau mau dibandingkan ya, dibandingkan pada umumnya itu kira-kira seperti ini. Kira-kira ada di tabel 1.8. 1.8 itu halaman 14. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti bisa untuk perbandingan ini ya. Ya, ini yang IC TTL yang atas, STTL itu IOH. IOH maksimal itu ini ya. Seri 74 ini 0,4, 74S hanya 1 miliampere, 74LS hanya 0,4 miliampere. Seri ini hanya 2 miliampere. Nah, ini ya advanced ini ya. A-nya kan advanced. Nah, ini advanced itu kelebihannya ada yang arusnya itu bisa besar sampai 2 miliampere. Nah, tapi semuanya di bawah 2 ya. Nah, ini maksimal 2. Itu kalau TTL. Kalau CMOS, IOH juga, ini ada yang mencapai 4 nih ya. Ini ya, seri HC itu 4 miliampere, kan lebih besar. Seri Advanced itu sampai 24 miliampere. Ya, tadi 24 tadi ada dasarnya tadi itu ya. Nah, ini kan 24 ini ya. Ya. Seri AC ini 24, ini seri AC. Itu 24 miliampere. Nah, ini 24 miliampere. Seri AC itu juga demikian. Nah, ini. Jadi IC CMOS itu biasanya arus saat logika high dan saat logika low itu arusnya maksimalnya itu lebih besar daripada TTL. Dan high dan low itu arusnya itu kemampuannya itu sama. Kemampuan untuk mengeluarkan arus atau dimasuki arus itu sama. TTL itu ini ya,
Ini yang TTL. Itu kalau high itu arusnya ini. Sorry. Kecil. Kalau low arusnya bisa lebih besar. Nah, ini lebih besar. Nah, sehingga tadi itu saya katakan beberapa IC itu kadang-kadang menggunakan aktif rendah. Karena apa? Karena logika rendah itu lebih aman. Kenapa? Arusnya bisa lebih besar. Tapi kalau IC CMOS, nah ini yang high, mengeluarkan high, ini yang mengeluarkan low, sama arusnya. Nah, berarti CMOS itu high kata low itu biasanya itu sama. Biasanya sama ya. Nah, jadi di sini memang nanti itu untuk high low-nya itu sama, sehingga IC CMOS itu memang yaitu salah satu bulan CMOS itu nanti kalau nanti kita pasang LED ya untuk menghidupkan LED, itu LED-nya itu menggunakan IOH juga bisa. Berarti IOH itu berarti dari IC CMOS harusnya keluar ke LED baru ke ground gitu bisa, atau IOL dari LED masuk ke CMOS itu juga bisa. Nah, nanti ada contohnya, nanti ya, contoh rangkaiannya nanti ada. Nah, itu. Kemudian beberapa kelebihan lain ini ya. Nah, ini dayanya. Oh, ini aja daya. Yang kemarin sempat kita singgung juga tentang daya ya. Ya, daya untuk ICTTL itu ini 10, 20 ya. Yang seri LS low power ya. L itu kan low power, itu 2 miliwatt dayanya. 2 miliwatt dayanya. 2 miliwatt daya itu daya itu konstan. Inputnya mau 0 ya 2, mau 1 ya 2, mau 0101 juga 2, sama 2 miliwatt. Tapi kalau yang ini yang seri CMOS dayanya berapa? Nah, ini 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3 miliwatt, berarti mikrowatt, berarti 2,5 mikrowatt. Nah, ini kecil sekali, jauh sekali ya. 2,5 mikrowatt. Itu kalau inputnya 0 atau 1. Tapi inputnya tidak berubah-ubah. Tapi kalau inputnya berubah-ubah, dayanya naik. Nah, ini makanya kemarin kita sudah bahas ya, si CMOS itu nanti banyak digunakan untuk perangkat yang menggunakan baterai yang tidak pernah dimatikan. Kalau nggak pernah dimatikan kan statis inputnya, sehingga dayanya tuh kecil sekali. Nanti kalau inputnya berubah-ubah, nanti dayanya baru naik. Nah, ini contohnya kalau inputnya berubah-ubah dengan perubahannya itu 100.000 kali per detik, dayanya menjadi 0,17. Wah, ini jadi jauh lebih besar ya. Tadi saat statis cuma 2,5 mikrowatt, saat berubah-ubah inputnya 100.000 kali input berubahnya, dayanya menjadi 0,17 miliwatt. Nah, kan jadi besar ini. Tapi meskipun besar masih di bawah TTL. TTL ini kan 2, ini cuma 0,17. Nah, itu. Nah, ini. Jadi IC CMOS ini memang mempunyai banyak keunggulan. Dia itu dayanya kecil, bahkan kalau inputnya itu statik, maka dayanya itu sangat kecil ya. Sehingga kalau IC CMOS itu nanti kalau dibiarkan on, tidak kita matikan, nah itu biasanya tidak akan menghabiskan baterai ya. Sehingga baterai remote itu tahan setahun kalau nggak pernah digunakan gitu ya. Ya, itu. Nah, kemudian parameter lain ini yang membedakan ini ya, tunda propagasi. Nah, ini tunda propagasi ini apa ini tunda propagasi? Ya. Tunda propagasi itu akan lebih mudah dipelajari dengan melihat gambar di gambar 1.1 di bab 1.17. Nah, ini tunda propagasi. Ya. Nah, ini ada contoh gerbang ini ya. Ini ada gerbang N. Gerbang N salah satu kaki diberi logika 1. Berarti ini ada input, outputnya akan sama seperti ini. Nah, tapi output itu akan tertunda. Output itu akan tertunda. Kenapa? Ya, segala sesuatu itu kan butuh waktu untuk memproses. Sama seperti tadi itu ya. Dioda itu kalau kita beri forward bias, ya, arus maju, itu kan yang pentingnya arus mengalir, tapi arus mengalirnya itu kan ada tundaannya. Diberi tegangan forward baru arus mengalir. Beberapa saat baru arus mengalir. Delay-nya itu pasti ada.
Delay-nya tapi sangat singkat ya, mungkin sekian nanosecond gitu. Nah, sama seperti ini. Pada gerbang itu nanti juga ada tundaannya. Nah, ini contohnya ini. Dilihat di osiloskop ini ya. Ini pulsa masukan, ini keluarannya. Keluaran ternyata tertunda ini. Tertunda berapa ini? Nah, ini. Tertunda sekitar 12 nanosecond saat naik gitu ya. Jadi kalau dari low ke high itu ada tundaan. Tundaannya dinamakan dengan TPLH, time propagation low to high. Time propagation low to high, TPLH. Dari low ke high itu ada tundaannya. Ternyata di percobaan ini tundanya itu 12 nanosecond. Nah, ini sangat sangat kecil ya. Kemudian kalau dari high ke low, TPLH, time for propagation high to low. Itu tundanya 20 nanosecond. Nah, jadi saat input itu masuk ke gerbang, gerbang itu butuh waktu untuk memproses. Nah, ini ada tundaannya. Ada tundaannya. Dari ini inputnya, ini outputnya. Tundaannya itu dikenal dengan adanya TPLH dan TPHL. TPL itu dari low ke high, TPHL dari high ke low. Nah, ini tunda propagasi itu nanti beda-beda untuk setiap seri gerbang. Tentunya tundaan yang semakin besar, ya berarti gerbangnya semakin lambat. Kalau gerbang semakin cepat, ini kan semakin singkat tundaannya. Mestinya seperti itu. Nah, sekarang kita kita lihat tadi itu ya di tabelnya halaman 14. Nah, seperti ini. Tunda propagasi. Yang atas itu untuk IC TTL, ya, 9 nanosecond. Ya, ini yang seri pertama 74. Schottky ini ya, seri S itu 3 nanosecond. Schottky tapi low power. Ternyata naik kebanyakan ya. Ya karena menggunakan teknologi low power itu kan kadang-kadang juga mengurangi kualitas ya. Ternyata tunda propagasinya semakin besar, berarti melambat sedikit. Advanced seri A 1,7 lebih cepatnya. Nah, ini ALS ini sini ya. Nah, ini tunda propagasi sekitar nih ya 9 sekitar 1 sampai 9 nanosecond. Kalau yang CMOS tunda propagasi ya ini macam-macam ya. Ada yang 8, ada yang 4,7 ini pada umumnya seperti itu ya, tunda propagasinya. Nah, ini sudah termasuk cepat ini ya. Nanosecond itu kan sudah termasuk cepat kalau nanosecond itu. Nah, itu. Jadi itu tunda propagasi seperti itu. Kemudian, oh ya, satu lagi parameter yang belum kita bahas, IIH ini ya. Jadi IIH. Oh ya, kalau mau tanya, monggo silahkan ya. Nanti kita diskusikan sama-sama. IIH, ini arus input. Nah, arus input ini tadi kita bahas di halaman 8 ya. Arus input. Halaman 8. Nah, ini arus keluaran. Ya. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita bahas. Kalau ada gerbang itu mengeluarkan logika tinggi, arusnya keluar, masuk ke sini. Arus itu kan ditarik ini, dikonsumsi oleh ini. Jadi seakan-akan ini yang sumber daya listrik, ini yang bebannya. Nah, bebannya ini arus yang masuk ke sini tergantung karakter beban di sini. Berarti arus yang ke sini itu tergantung dari IIH ini. IIH-nya berapa tuh gerbang ini? Nah, ini. Yang ini, kalau ini mengeluarkan logika 0, harusnya keluar ke sini. Arus yang lewat ke sini tergantung dari ini. Berapa atau IIL. Nah, berarti arus yang keluar itu tergantung beban di sini. Tergantung karakter beban di sini. Semakin besar bebannya, kalau ini pada power supply ya semakin besar arusnya. Ini ya, semakin besar arusnya. Kalau ini semakin kecil bebannya, ya berarti ya semakin kecil ini arusnya. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kalau suatu es itu bebannya banyak, contohnya ini. Wah, ini. Nah, esnya banyak-banyak. Harus dihitung ini. Ini berapa IIH-nya? Ini berapa IIH-nya? Ini kan ini mengeluarkan logika tinggi ya. Berarti ini keluar IOH. IOH ini merupakan penjumlahan dari ini. Ini harus yang masuk ke sini berapa, ini berapa. Ini harus dihitung.
jangan sampai nanti total IIH ini melebihi ini. Ya kalau melebihi bagaimana ya, tegangannya drop, gerbangnya bisa panas, lama-lama bisa rusak kan gitu. Nah ini harus dihitung. Nah IIH ini berapa ini? Nah, ini tiap-tiap gerbang ini berbeda-beda. Tiap seri gerbang beda-beda. Tiap seri gerbang itu nanti beda-beda. Ya IIH. Nah, sekarang coba kita lihat IIH untuk IC TTL dan CMOS, sehingga kita nanti bisa membayangkan kalau menggunakan TTL itu arusnya total besar atau kecil. Kalau ini kita ganti CMOS, ya ini arus apa efek terhadap arus total di sini. Kita kembali ke halaman 14. Ya. IIH untuk TTL. Ya, ini untuk TTL-nya ke atas nih ya. IIH. Oh, iya-nya itu 40, 50 ini ya. Seri 74 itu 40. Seri yang Scott itu 50. Seri yang low power LS ini 20. Berarti setiap gerbang itu kalau diberi masukan itu dia menarik arus berapa? Kalau LS ya 20 mikroampere. Ya, 20 mikroampere. Cuman kecil 20 mikroampere, tapi kan kalau 20 itu nanti gerbangnya banyak kan jadi sigmanya kan jadi banyak, jumlahnya jadi banyak jumlahnya. Nah, ini 20 ini ya 20. Kalau logika rendah itu sekitar ini 1,6, 2, 0,4 ya. Nah, jadi ordernya ini ini mili ya, ini mili, yang atas ini mikro ya, bawah ini mili ya. Berarti untuk low itu lebih besar. Kalau kita bandingkan dengan CMOS, ya, kalau kita bandingkan CMOS yang bawah ini ya. Nah, ini output yang ditarik gerbang saat diberi logika tinggi IIH. Kebanyakan hanya satu mikroampere. Kalau kita bandingkan dengan ini, yang TTL, ini TTL besar, 40, 50, 20 mikroampere. Ini cuma 1 mikroampere. Jadi CMOS itu kalau diberi masukan, dia itu menarik arusnya hanya kecil sekali. Hanya 1 mikroampere kebanyakan. Kalau TTL hanya mencapai 20, 30 gitu ya, ini hanya 1 mikroampere. Nah, kecil sekali. Kemudian kalau diberi logika rendah, ini besar lagi TTL nih ya, ini kan miliampere ordernya. Tapi kalau CMOS ordernya mikroampere, hanya 1 mikroampere. Nah, berarti kecil sekali. Nah itu jadi kita bisa membayangkan ya, berarti CMOS ini memang sudah dirancang IC-nya itu kan nanti memang apa ya, powernya kecil. Powernya kecil itu berarti ya harusnya kecil, tegangannya lebih tepat. Berarti kalau arusnya kecil, kan berarti kan kalau kita memasang IC CMOS banyak, tidak akan membebani. Ya, tidak akan membebani. Sehingga kalau arusnya kecil, kalau kita kembali ke sini ya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini misalnya ini ya, ini kita pasang seperti ini, pakai TTL. Wah, ini harusnya kok udah melebihi IOH maksimal ini ya. Wah, ini nggak boleh. Nah, kita ganti aja ini dengan CMOS. Kita ganti CMOS, biasanya, nah ini karena CMOS itu arusnya kecil, nah ini arus yang keluar jadi lebih kecil, sehingga nanti aman. TTL mendrive CMOS, bisa nggak? Nah, bisa CMOS-nya pakai yang seri ada T-nya tadi. Nah, itu jadi ya memang IC TTL CMOS itu memang ada perbedaannya. Jadi memang karena CMOS itu menggunakan teknologi FET ya, Field Effect Transistor. TTL menggunakan transistor BJT ya, Bjornson transistor. Memang beda. Karena dari filosofi aja kan sudah beda. Filosofinya BJT itu kan agar ada arus harus diberi arus kan gitu. Arus menjadi apa? Arus masuk maka output harusnya lebih besar kan gitu. Itu kan kalau BJT. Tapi kalau CMOS diberi tegangan ada arus, nah kan gitu. Cuma diberi tegangan sudah keluar arus. Kalau TTL yang BJT tadi kan harus diberi arus biar ada arus. Kalau ini nggak perlu arus kalau CMOS itu. Kalau FET itu nggak perlu arus. Cuma diberi tegangan ada arus. Nah itu. Jadi memang apa ya, teknologinya beda karena ini menggunakan field effect transistor sehingga memang arusnya lebih kecil, bisa bekerja lebih cepat, tegangan output juga lebih presisi, gitu kan?
Nah, tapi ya tentunya dengan diimbangi dengan harga yang lebih mahal. Nah, ya itu. Nah, itu memang bedanya TTL dengan CMOS secara sekilas seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Saya katakan secara umum karena nanti untuk parameter-parameter yang lebih detail nanti silakan ke datasheet-nya ya. Karena bisa saja nanti tiap pabrik bisa berbeda nanti. Contoh misalnya ini ya, 74 AC04 itu nanti apa arusnya itu nanti beda dengan sama-sama 74 AC04 tapi pabriknya bukan Fairchild. Pabriknya mungkin yang nasional atau yang Texas. Mungkin arusnya bisa beda, tapi biasanya bedanya hanya sedikit biasanya. Nah, itu. Nah, itu tentang perbedaan mendasar antara IC TTL dengan CMOS. Nah, mungkin silakan, mungkin kalau ada pengalaman Bapak-Bapak, mungkin kita sambil sharing ya. Karena saya banyak teori ini kan, kalau praktek mungkin saya masih kalah gitu kan. Nanti silakan kalau mau sharing, mau sharing bisa, nanti kita bisa kita bahas bersama ya. Nah, kemudian, nah ini ada sedikit kuis ya. Kuis nanti, kalau mau dikerjakan nanti saya beri bonus. Saya beri bonus. Semoga nanti bisa kumplot. Ini ada assignment nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Figure below is a logic circuit that was properly designed. Ya. It contains at least 8 instances where the characteristic of IC have not been properly taken into account. Jadi penggunaan IC ini, penggunaan karakter IC ini kan IC ini kan campur antara TTL dengan CMOS. Nah, karena campur ini yang banyak terjadi itu seperti itu kadang-kadang ya. TTL dengan CMOS dalam suatu rangkaian itu nanti di mix gitu ya. Karena tadi itu karena ada yang butuh apa tuh? Kalau nanti menggunakan TTL, wah harusnya kebesaran. Pakai ganti CMOS saja. Tapi kalau ganti CMOS harus diperhatikan tegangannya bagaimana. Wah, tegangannya kok kurang cocok kan? Nanti harus bagaimana? Nanti harus ada penyelesaian. Nah, ini find one problem. Oh, jangan one problem ya. Ini kemarin saya berikan ke mahasiswa itu one problemnya. Nah, related to IC interfacing determine how to solve it. Jadi ada beberapa hal di sini yang kalau diterapkan itu tidak jalan. Misalnya TTL ke CMOS tadi itu ya diberi warning, oh ini tidak boleh karena batasan tegangannya yang tidak sesuai. Atau mungkin ada IC CMOS mungkin yang inputnya mengambang, itu kan tidak boleh. Input harus dihubungkan kemana? Ground atau VCC kalau nggak digunakan. Nah itu. Nah sekarang ini ada beberapa problem di sini. Nanti silakan bisa diberikan suatu ulasan. Misalnya ya, misalnya, oh ini nggak boleh dihubungkan dengan ke sini. Maksud kok nggak boleh kenapa? Nah, ini karena kalau ini dihubungkan B ke clock ini nanti bisa merusak IC yang ini, ya. Atau nanti datanya bisa salah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ini. Gitu. Nah ini nanti monggo nanti mungkin kalau apa ada ide-ide mungkin nanti bisa diberikan jawabannya gitu ya. Jadi ini find find problems ya find any problems ya find any problem related to the IC interfacing jadi hubungan antar IC dan determine how to solve it jadi nanti tentukan nanti bagaimana cara menyelesaikannya nah, nanti mungkin silakan sambil berdiskusi dapat di-download di sini ya dapat download di sini nanti silakan memberikan jawabannya ya nanti tentunya ada sedikit nilai tambahan nanti yang memberikan jawabannya. Kami hargai semua pendapat karena mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mungkin lebih berpengalaman sehingga mungkin jadi masukan bagi kami ya. Oh, ternyata IC itu seperti itu. Ini dulu juga pernah saya lemparkan ke mahasiswa ya. Ya ada yang bisa jawab, ada yang tidak bisa jawab gitu kan. Nah, sehingga nanti tadi kalau nanti ada yang belum bisa menjawab nanti kita bahas pada pertemuan besok. Nah, sekaligus pada pertemuan besok nanti juga akan kita bahas tentang fan out ini ya. Fan out itu di diktat itu di nah ini fan out ya. Sengaja ini
tengah tapi saya lompati ya, karena saya cari yang mudah-mudah dulu ya. Kalau enak kuliahnya itu kan kalau yang mudah-mudah dulu ya. Yang terakhir ya itu baru yang sulit-sulit gitu ya. Sehingga ada semacam pembukaannya. Nanti kita bahas tentang ini. Nah, sebelum sampai ke situ, nah ini sambil nanti berlatih nanti bisa dikerjakan yang ini. Ya. Oke, mungkin itu saja. Masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri juga nanti saya juga memberi kesempatan nanti kalau mau istirahat mau sholat isya dulu. Kemudian nanti setelah itu ada kuliah lagi ya kalau nggak salah dengan Pak Lasmati. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin ada yang tanya tadi. Pak, mohon izin untuk absensinya masih sama dengan yang kemarin? Atau Oh iya Pak, mungkin masih sama dengan yang kemarin. Jadi presensinya itu saya saya buat satu untuk seluruh presensi. Nah ini di attendance ini ya. Attendance, coba saya coba dulu. Siapa tahu nanti nggak jalan. Nah ini, saya login sebagai ya, saya mungkin dicoba dulu aja. Mungkin dicoba dulu. Kalau tidak bisa, karena memang saya pengguna layanan ini saya juga belum pernah presensi ya. Karena saya hanya hanya menyuruh mahasiswa presensi, tapi saya sendiri belum pernah ini sehingga di bagian mana presensinya ini. Mestinya bisa, mestinya. Ini saya buat multi session ini ya. Nah, nanti atau mungkin dicoba aja sekarang. Kalau misalnya tidak bisa, nanti saya buatkan yang lain. untuk yang kemarin yang itu sudah kami untuk presensinya sudah kami Sudah lakukan. masuk, bisa Pak ya. Ya. Kalau yang saat ini coba Pak, mungkin dapat dicoba. Kalau yang saat ini itu karena masih pakai yang kemarin, jadi sudah self recorded. Oh gitu. Oh Sudah iya, iya. tercatat. Sudah tercatat, gitu. Tapi sudah tercatat untuk hari ini atau belum, gitu? Untuk yang kemarin, kalau untuk hari ini kelihatannya bikin baru lagi harusnya. Oh, sebentar, sebentar. Ya, karena ya, coba.